kayaknya aku lupa bawa dompet deh. Kira-kira di mana ya? Yang bisa sarapan, tapi gratis. Kita bantu-bantu apa kek? Nyuci piring atau bantu jualan kali ya? Ah, ini aja nih. Kita coba tanya dulu ya. Siapa tahu bisa. Aduh Tasya bisa-bisanya ini lagi jalan-jalan tapi dompetnya ketinggalan tuh foodies. Tapi foodies menarik juga tuh kayaknya. Nasi kuning Ambon. Apa bedanya ya sama nasi kuning yang banyak dijual di Jakarta? Cus kita kepoin yuk. Ibu, Tasya kebenaran tadi belum sarapan nih Bu. Nah, boleh nggak ya kalau Tasya numpang makan di sini? Tapi nggak bawa uang. Boleh, tapi bantu saya dulu. Wah, bantuin Ibu. Bisa banget. Tasya nih ya, sehari-harinya jadi sekretarisnya Pak Al. Tasya jadi sekretaris Ibu Fatma boleh? Boleh. Oke, siap. Wih, langsung di-approve tuh foodies jadi sekretarisnya Bu Fatma. Ayo Tasya, buktikanlah kalau kamu emang berbakat jadi asistennya Bu Banyak aja, Bu, Fatma. ya. Foodies lihat deh, juga. porsinya ternyata lumayan banyak juga ya. Kalau sebanyak ini Tasya bisa nggak ya lipat bungkusnya foodies? Wah, ternyata susah juga ya Bu ya. Mendingan ngurusin berkas-berkas ini mah foodies. Nah Iya, Bu, loh, ya. kelihatannya aja itu gampang, tapi ternyata susah ya Syah. Ibu Fatma ini foodies sudah berjualan selama 10 tahun. Sebagai orang Ambon asli yang tinggal di Jakarta, Bu Fatma sering kesulitan mencari makanan asli Ambon. Jadi tercetuslah deh tuh ide untuk berjualan nasi kuning Ambon ini. Ibu, tadi Tasya lihat di sini ya. Ada yang khas Ambon banget. Rasa tatusu di hati. Artinya apa Ibu? Iya, maksudnya tuh kena di hati. Rasanya ada di hati. Ya. Ini Tasya coba dong, Ya. boleh gak? Sambil kita bikin-bikin ya foodies ya. Wah, kayaknya Tasya makin luwes tuh bantuin Bu Fatma jualannya foodies. Berarti sekarang giliran Tasya nih buat kebagian nasi kuningnya Bu Fatma yang udah terkenal sama Nyong Ambon sejabodetabek. Luar biasa. Alhamdulillah sudah semua. Berarti waktunya saya bisa makan belum, Bu? Boleh ya Ibu ya? Boleh, silakan. Boleh. Kan udah bantu. Ah iya. Tasya ambil sendiri aja deh, Iya, boleh ya? boleh, Kan tadi boleh. udah lumayan belajar nih. Yuk Tasya langsung self-service aja ya. Buat yang makan di tempat, wadahnya tetap dilapisi sama daun pisang foodies sedap. Soalnya daun pisang ini bisa bantu makanan jadi makin harum. Oke resip, nasi kuning Ambon sudah di tangan, saatnya kita santap. Yuk. Nasinya nih teksturnya apa ya? Biasanya kan kalau misalnya kita makan nasi tuh yang pulen itu kan agak basah. Kalau ini tuh sebenarnya kering ya, tapi tetap teksturnya tuh lembut dan pulen gitu. Nggak nempel-nempel gitu dia. Enak. Terus lebih wangi juga daripada nasi kuning biasanya ya. Mungkin kalau dari tampilan nggak terlalu beda jauh, tapi dari rasa tuh rasa beda banget. Kayak bumbunya tuh lebih berasa gitu, lebih medok. Nah ini nih foodies, buat yang dari tadi bertanya-tanya, apa sih bedanya nasi kuning Ambon dengan nasi kuning yang banyak dijual di Pulau Jawa? Selain rasa dan teksturnya yang udah Tasya bilang tadi, dalam proses masaknya juga nih foodies, nasi kuning ini nggak pakai santan, jadi pure rempah-rempah aja. So nggak heran ya kalau Tasya bilang nasi kuningnya itu lebih wangi dan rasa bumbunya lebih medok. Selain itu, yang bikin nasi kuning Ambon ini beda jelas ada di varian lauknya. Lauk nasi kuning Ambon ini bisa dibilang super rame. Ada serundeng, ada bihun, acar, ada telur dadar, bakwan, tempe orek, kentang Mustafa, telur balado, ayam, dan ini nih yang paling khas, ikan cakalang dengan bumbu sarden. Oke deh lanjut, Tasya kepengen cobain serundeng dan acarnya nih foodies. Kalau serundeng itu kan kelapa ya, yang disangrai gitu. Ini ada manis-manisnya, ada gurih-gurihnya, sama ada kayak apa ya, smoky asap-asapnya gitu. Enak sih, karena memang kalau namanya serundeng itu kan dia tuh nggak pakai minyak sama sekali ya. Enak. Terus kita cobain nih acarnya. Ini acar yang beda dari acar pada umumnya. Ada nanasnya. Seger. Kita yang ngeliatin aja udah kebayang ya segernya foodies, rasa manis dan sedikit asam jadi satu. Aduh, janji nih nggak ngiler. Nah, buat tempe oreknya nih foodies, ngomong-ngomong di sini tuh tempe oreknya tipe yang sedikit basah dan punya rasa pedas serta manis. Sedangkan si bihun goreng rasanya nggak terlalu dominan. Jadi kalau dimakan barengan sama lauk yang lain semuanya nggak berantem tuh di mulut. Si bumbunya tuh meresap gitu loh sampai ke dalam. Mungkin ya kalau menurut Tasya si ikan cakalang ini udah diolah dulu, udah dimasak dulu, udah dibumbuin. Abis itu baru dikuahin lagi, dicelupin lagi ke si kuah sarden itu. Sekedar info foodies, ikan cakalang itu lebih dikenal dengan ikan tongkol.
Ikan cakalang ini memang jumlahnya banyak banget di Laut Maluku dan Laut Flores, juga di laut-laut lainnya di Indonesia bagian timur. Jadi ada banyak banget nih olahan ikan cakalang di masakan daerah Indonesia Timur. Salah satunya ya ikan cakalang saus sarden ala Bu Fatma ini nih foodies. Next kita punya telur balado. Meski warnanya merah membara, tapi ternyata rasanya nggak terlalu pedes loh. Ini masih sopan gitu pedesnya masuk ke mulut. Tapi kalau ngerasa kurang pedes, foodies bisa tambahin sambal lagi ya. Nah buat sambalnya ini pas banget nih buat yang suka pedas. Dan ini masih aman kok foodies kalau dimakan untuk sarapan, alias nggak bikin mules abis makan sambalnya. Selain lauk-lauk di etalase tadi nih, ini ada juga lauk yang dijual terpisah. Salah satunya adalah cakalang suwir yang satu ini. Rasanya juga nggak terlalu medok ikan ya. Kalau ini lebih amis daripada ini. Dua-duanya enak sih menurut aku. Cuman ini buat yang suka basah kan ada bumbunya. Kalau ini buat yang suka kering kayak abon. Teksturnya juga persis kayak abon. Terus rasanya juga mirip-mirip abon. Cuman abon ikan kayak gitu. Enak sih. Selain cakalang suwir, kentang mustofanya juga dijual dalam satu box ya foodies. Buat yang suka kentang mustofa bertabur karamel, berarti ini kentang mustofanya cucok banget buat kamu. Jadi meskipun kelihatannya kayak basah dan berminyak, tapi ternyata kentang mustofa ini tetap renyah gitu loh foodies. Jadi mau dicampur nasi atau digadoin mah sama lazisnya. Nah tadi udah diicip satu-satu ya kan, saatnya semua lauk dilahap jadi satu plus pakai nasinya. Wih kayak apa tuh ya sensasi lazisnya? Tiap rasanya tuh kayak beradu gitu loh di mulut. Saling nendang, enak banget. Mantep banget foodies. Kalau kata orang Ambon ya, saya nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Wih. Foodies, nasi kuning Ambon Bu Fatma ini nih punya penggemar dari berbagai daerah di Jabodetabek. Saking banyaknya penggemar, Bu Fatma bisa menghabiskan lebih dari 50 porsi dalam sehari di hari biasa, sedangkan di akhir pekan bisa lebih dari 100 porsi. Wih, mantul. Nah, foodies, ada sedikit tips nih dari Tasya buat nikmatin nasi kuning Ambon. Kalau foodies bisa lihat, empat-empatnya jempol Tasya ngangkat. 2 di atas, 2 kaki juga di atas. Mantep banget foodies. Selain nasi kuning, Bu Fatma juga jualan kue atau camilan khas Ambon yang rasanya udah nggak perlu diraguin lagi deh tuh. Dijamin endless foodies. Coba yang ini nih. Ini namanya brudel, salah satu makanan khas juga dari Ambon. Mirip-mirip sama bolu. Bahannya tadi katanya tepung dan lain sebagainya. Sebenarnya ini banyak versinya juga ya. Ada yang tape, ada yang ketan dan lain sebagainya. Tapi kita coba yang brudel ini ya. Empuk dan lembut. Tapi pas sampai mulut, lumer. Manisnya pas, nggak terlalu manis. Telurnya juga berasa. Enak banget sih. Kalau tadi kita makan yang gurih-gurih, penutupnya yang manis-manis. Juara. Nah, robeknya. Tuh kan foodies beneran anti gagal-gagal klub ya kayaknya semua makanan di sini. Nah kalau weekend di foodies, kue khas Ambonnya nggak cuma ada brodel tapi ada juga wajik, asida dan masih banyak lagi. Wih pas banget ya buat yang mau nostalgia sama kampung halamannya di Ambon atau sekedar mau icip-icip lazisnya makanan khas Ambon, bisa banget. Just langsung datang aja ya foodies ke Nasi Kuning Ambon Bu Fatma di Jalan Balai Pustaka Rawamangun, Jakarta Timur. Bu Fatma jualannya setiap hari dari jam 5:30 sampai jam 10 pagi. Dicatat ya, jangan sampai kehabisan nih. Dan yang pasti makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Ibu, ini boleh nggak kalau Tasya bungkus bawa pulang? Buat orang rumah coba. Ini ya Bu ya.